Selamat pagi. Kali ini perjalanan kita di kota Yogyakarta menelusuri Keraton Jogja. Nah, ini kita sudah ada pemandunya. Jadi kita ikuti pemandu memandu kita menelusuri Keraton Jogja. Selamat menyaksikan. Ini saya awal dari sini. Ini Keraton Yogyakarta. Jadi sekarang kita ini sudah berada di istana atau keraton, tapi baru ada di bagian depan. Dan sebelum Bapak Ibu sekeluarga melihat seluruh yang ada di sini, sebaiknya saya jelaskan dulu sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta, ya. Nanti bisa cerita sama temennya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekeluarga, ini Keraton Yogyakarta dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sultan yang pertama pada waktu muda beliau bernama BRM Sujono. BRM ini merupakan singkatan Pak, Bentoro Raden Mas, dan Sujono itu adalah nama sultan pada waktu beliau masih muda. Nah, menikah dewasa beliau ini berganti nama, yaitu Pangeran Mangkubumi. Selanjutnya beliau bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1. Sekarang Hamengkubuwono yang ke-10. Jadi ceritanya sultan ini mempunyai nama 3, nama kecil, tengah, dan berat. Dan sultan ke-1 ini sebetulnya juga kakak beradik Bu dengan Raja Solo. Solo bergelar Pakubuwono, Yogyakarta Hamengkubuwono. Jadi Pakubuwono kedua dan Sultan ke-1 kakak beradik. Beliau adalah putra daripada Amangkurat ke-4. Ya. Ada kakak berarti ya? Ada kakak, tapi lebih tua Solo Pak daripada Keraton Jogja. Oh, yang tua di Solo. Solo yang lebih tua, Jogja yang masih Sekarang muda. wakil gubernur Solo ya Pak, Pakubuwono ya? Tidak, wakil gubernur Sri Paduka Paku Alam. Kalau Paku gubernurnya Alam Sri beda, Sultan ya? sendiri, yaitu Paku Alam dari Nah, ini ceritanya Solo Bu pecah lagi menjadi Mangkunegaran, Jogja ini pecah lagi menjadi Pakualaman. Oh, Di iya. mana Solo itu ada 2 istana atau 2 keraton ya, Pakubuwono dan Mangkunegaran. Jogja pun juga ada 2, Hamengkubuwono dan Pakualam. Pakualam di mana pusat? Nah, Pakualam dari sini kurang lebih 2 km Pak, Bu ya. Jadi dari lampu merah itu langsung ke kanan, nanti sebelah kiri itu ada istana, namanya Istana Pakualaman. Oh, iya. Dan beliau ini juga masih saudara atau masih saudara dengan Hamengkubuwono. Oh, saudara juga. Ya, masih saudara. Hamengkubuwono di mana Sultan ke-1 ini mempunyai banyak putra, diantaranya Sri Paduka Paku Alam. Oh, iya. Tapi beliau ini bukan seorang putra mahkota Pak. Beliau tidak akan bisa menjadi sultan atau raja. Tapi pada waktu itu datang Inggris, kesempatan beliau minta bantuan orang-orang Inggris, berhasil baru mendirikan Kadipaten Pakualaman. Dan beliau sekarang menjabat sebagai wakil gubernur. Itu enggak semacam kudeta itu, Pak? Oh tidak, Tidak ya? tidak juga. Nah, kalau Keraton Solo melahirkan Mangkunegaran, beliau berjuang Pak untuk melawan penjajah Belanda. Iya. Jadi Mangkunegaran ini nama kecilnya Raden Mas Said, tapi beliau sangat terkenal sekali Pak dengan sebutan Pangeran Sambernyowo. Itulah pendiri daripada Mangkunegaran. Beliau ini berjuang untuk melawan penjajah Belanda, berhasil. Pakubuwono pertama ya? Yang Sambernyowo, Pakubuwono. Kalau ini sudah berbeda, Pakubuwono kedua. Pakubuwono Ya, kedua jadi ya. Pakubuwono kedua, Mangkunegaran, Hamengkubuwono ke-1 dan Pakualam ini semuanya masih saudara. Saudara ya. Saudara. Saudara. Iya, iya, iya. Ya. Anak Jadi dari- itu berjuang untuk melawan penjajah Belanda Pak, berhasil baru mendirikan Kadipaten Tapi pusatnya Mangkunegaran. di sini ya Pak. Gimana, Pusatnya Ibu? di sini ya, pusatnya. Pusatnya, Nah, pusatnya ada di Jogja, tapi bukan di sini. Kurang lebih 2 km Bu. Namanya Kota Gede atau Kota Perak. Oh, Di iya, sana iya, iya. Keraton Mataram pertama kali berdiri. Jadi ini adalah cucu-cucunya Panembahan. Oh iya, Senopati. saya ada yang masih bingung mengenai Mataram itu. Ya. Itu di Nusa Tenggara Mataram juga itu. Itu Mataram nama kota. Ya, kalau di sini adalah Mataram Kerajaan. nama kerajaan. Oh iya, iya. Banyak yang bingung Kebetulan juga mirip Mataram ya. itu padahal ada di Lombok sana. Iya, itu dia. Nah, itu nama kota, kalau di sini nama kerajaan. Kerajaan ya. Ya. Iya. Jadi Sultan ke-1, 2, 3 ini adalah cucu-cucunya daripada Panembahan Senopati, pendiri Keraton Mataram pertama kali berdiri. Yang bercerita beliau bertarung dengan Aryo Penangsang. Iya, iya. Turun ke putranya yaitu Amangkurat I, dan kemudian yang ketiga ini yang sangat terkenal sekali yaitu Sultan Agung Hamengkubuwono. Beliau sangat sakti mandraguna. Jumatan saja di Saudi Arabia atau di Mekah lah. Itu Sultan Agung ya. Nah, Sultan Agung ini kemudian menurunkan Pakubuwono kedua. Amangkurat II. Iya. Di mana Amangkurat II ini tidak sekuat ayahnya. Nah, pada waktu itu masih peperangan dan perang itu masih berlanjut dan diserang Trunojoyo.
jatuhlah Keraton Mataram, kemudian pindah ke Keraton Kartosuwo, dari Kartosuwo pindah ke Surakarta, dari Surakarta pecah menjadi Mangkunegara. Oh, begitu. Nah, Iya, di iya. Jogja pecah menjadi Sultan ke-1, pecah lagi menjadi Pakualam. Ya, itu ceritanya. Jadi 2 di Solo, 2 di Jogja. Nah, kemudian Bapak Ibu, keraton ini dibangun pada tahun 1756. 1756. Mhm. Keraton ini pun aslinya terbuat dari kayu maupun dari bambu. Oleh Sultan ke-8 ini keraton kemudian disempurnakan, dipugar memakai besi maupun dari seng. Tapi pada waktu merenovasi keraton tidak merubah. Berarti Sultan ke-8 yang memugar. Betul, Ibu. Berarti udah berapa tahun itu ya? Iya, ini kurang lebih 13 tahun lamanya, Bu. Lama renovasi. Lama memugarnya 13 tahun. Iya, di mana ini keraton mulai dipugar oleh Sultan ke-8 dari tahun 1921 Iya. selesai 1934. Jadi lamanya kurang lebih 13 tahun lamanya. Iya, iya. Nah, untuk lebih jelasnya bahwasanya keraton ini yang merenovasi Sultan ke-8, di sini ditandai dengan 4 pilar besar putih di belakang dan 4 di depan, Bu. Nah, pilar Oh, putih ini kalau kita yang- gabung 4 ditambah 4, 8 ini maksudnya keraton yang memugar Sultan ke-8. Itu artinya Oh, pilar. itu ininya pilarnya ya. Pilar putih. Iya, iya, yang iya. besar-besar. Jadi 8 pilar berarti Tapi selain pilar, Pak, di bawah Bapak pun juga mempunyai makna juga ini. Ini putih 4, hitam 4, jumlahnya pun 8. Ini maknanya sama, keraton yang merenovasi Sultan ke-8. Oh iya, ini 8 Ini dari ya. tahun 1921 dan ini lantai bukan buatan Indonesia, Pak. Ini Belanda punya. Oh iya, Jadi iya, iya. Belanda itu, Bu, memberikan sesuatu tapi ada udang di Kan balik kalau batu. rusak ini lantainya ini nggak Susah pernah untuk rusak. mencarinya. Iya, keramiknya nggak ada yang jual kan? Ada yang jual ini. Iya. Pernah kejadian rusak. Misalnya kan bisa aja nih. Ya, betul juga. Bu. Misalnya- Tapi sampai sekarang belum pernah rusak. Ada ya. Kalau Iya. rusak ini Ya. tulisannya custom. Dan Bapak Ibu, ini keraton menghadapnya ke utara. Iya. Panjangnya keraton 1 km, Mhm. luasnya keraton ada 1 km persegi, atau luas bangunan ada 14.000 meter persegi. Keraton menghadap ke utara, panjang keraton 1 km, luasnya keraton 1 km persegi, atau luas bangunan 14.000 meter persegi. Iya, iya. Dan Bapak Ibu, ini keraton beragama Islam. Nah, di sini sebelum masuk agama Islam, keraton Mataram itu ceritanya kemasukan agama yang lain, Mhm. seperti Hindu atau Buddha. Iya. Maka kalau kita lihat arsitekturnya keraton 3 unsur agama. Baik, silakan Bapak shooting ambil gambar itu yang paling atas, itu bunga lotus, Bu. Lotus di sini menggambarkan agama Hindu. Yang berwarna Yang mana? merah ini bunga teratai. Oh, menggambarkan ini. agama Buddha. Oh iya, Di yang bawahnya bunga Arab. Ini menggambarkan agama Bawah mana, Islam. Pak? Ini Oh, yang ini ya. ini terpisah, Bu. Oh iya, yang biru itu bunga Arab. Bunga Arab. Nah, itu Mengelambangkan menggambarkan Islam. agama Islam. Oh. Itu dari tahun Sultan ke-8 itu. Ya betul, dari tahun 1921 selesai Tapi 1934. catnya pasti diperbarui ya. Iya. Cat. Ya. Ya. Kalau gambar seperti ini dari Sultan ke-1, tapi ini sudah direnov. Iya. Ya. Jadi ini simbol-simbol keagamaan yang Betul. pernah mendirikan ya. Maka Islamnya keraton bisa dibilang Islam kejawen. Iya, iya, iya. Campur aduk atau gado-gado. Di mana gado-gadonya dalam ajaran agama Islam seperti bunga atau kemenyan jelas tidak boleh. Iya, Itu muslim. benar. Iya. Tapi terbawa arus Hindu dan Buddha, maka dikatakan Islam kejawen. Mhm. Itu Sultan ke-10 memang berkurang banyak sekali, Bu. Bunga kemenyan itu harusnya 1 meja, oleh Sultan ke-10 sekarang cuma 1 piring kecil Sebagai simbol. sebagai simbol saja. Jadi kalau untuk dilepas atau dihilangkan seluruhnya belum bisa. Jadi Iya, iya. sedikit demi sedikit ya. Iya. Dan Bapak Ibu untuk mengingat juga atau mengenang usia Nabi Muhammad SAW, di depan keraton ini terdapat lapangan dan banyak pohon beringin. Iya, iya, pohon beringin. Sekitar alun-alun dan ditambah di tengah, Iya. itu jumlah pohon beringin ada 64. 62 ditambah 2 pohon beringin yang di tengah. Mhm. Jadi Aha. jumlahnya 64. Nah, Bapak Ibu, angka 64 ini untuk mengingat atau mengenang usia Nabi Muhammad. Usianya Nabi Muhammad. Tetapi 64 itu digambarkan dengan tahun Jawa. Mhm. Untuk tahun masanya ada di pilar besi ini jumlahnya ada 63. 63, iya, iya. Angka 64 maupun angka 63 ceritanya sama untuk mengingat usia Nabi, cuma digambarkan tahun Jawa dan tahun Masehi. Iya, Ya. iya, iya. Jadi Bapak Ibu kalau ada pohon beringin yang tumbang atau mati, nantinya harus ditanam lagi. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi selalu diganti kalau ada yang mati ya. Betul, Kalau ini makanya pakai buat apa, Pak? Sekarang? bagaimana itu? Pakai buat apa sekarang? Alun-alun. Kalau dulu kan dipakai untuk latihan perang-perangan ya. Sekarang Sekarang untuk sementara ini belum ditiadakan. Nantinya ceritanya keraton akan melepas hewan-hewan seperti kancil, Oh, kayak di kebun raya Bogor. kayak Bogor. Iya, iya, iya. Seperti itu. Iya, ya. iya, iya. Itu ceritanya.
Dan Bapak Ibu di sebelah utara lapangan atau alun itu kalau kita naik sedikit itu jantung kota Jogja, Malioboro. Malah iya. Nah, yang ingin saya ceritakan dulu sepanjang jalan Malioboro Pak, itu aslinya memang hutan beringin. Oh, hutan beringin dulu ya. Ini ditanam, kalau Malioboro asli hutan beringin. Maka nama hutan itu diabadikan untuk nama sebuah pasar, yaitu Pasar Beringharjo. Itu asal usulnya dari hutan beringin. Oh, beringin. Tugu yang ada di tengah-tengah Malioboro, yang kedua sebelah kiri ini Masjid Besar atau Masjid Agung, yang ketiganya Istana Air atau Taman Sari. Nah, tiga ini merupakan rangkaian Keraton Yogyakarta. Ya, dan dari tengah ini Pak, kalau kita jalan lurus ketemunya Gunung Merapi. Nah, Ya. Gunung Merapi ke Keraton jauhnya 27 km. Juga kalau Bapak Ibu main ke pantai selatan atau pantai Parangtritis, itu pun jauhnya juga 27. Jadi ceritanya antara gunung dan pantai, Keraton ini Tengah-tengah. itu satu garis Bu. Gunung Merapi, Tugu, Keraton, kemudian Pantai. Itu satu garis. Dan gunung, pantai, sungai itu bukan sekedar penghias keraton, tapi itu merupakan benteng alam, benteng yang tidak dibuat. Jadi Sultan itu mendapatkan istana ini tidak mudah. Dia bertapa, bersemedi, beliau mendapatkan wangsit, disinilah tempat untuk dibangunnya Keraton Yogyakarta. Dengan dibatasi benteng-benteng alam itu Pak. Iya, iya, Jadi iya. kalau ada musuh dari utara harus melalui Gunung Merapi, Iya. dari selatan harus melalui laut, dari kanan kirinya harus melalui sungai. Ya, Iya. bisa masuk harus melalui bentengnya keraton. Iya. Jadi tidak mudah musuh itu. Jadi tidak langsung bisa menuju ke jantung pertahanan keratonnya. Betul, itulah indahnya atau hebatnya keraton Iya, ya, Yogyakarta. jadi Iya, iya. di Parangtritis sudah dibuat ininya, nggak ada makan-makan. Iya. Merapi juga Dan nggak ada kuncen-kuncennya ya. Konon ceritanya Kita juga melaporkan. di mana pada selatan itu ada sang ratu yaitu Iya. Kanur Ratu Kidul, itu ada hubungannya dengan sultan ya. Siapa saja yang menjadi raja itu berhak untuk menjadi suami sultan. Karena dalam cerita untuk membangun istana ini tidak mudah. Ya, ini dulu kan hutan ceritanya. Nah, banyak abdi dalam atau prajurit keraton yang menebang kayu, bahkan sakit, bahkan meninggal. Karena apa? Diganggu makhluk halus itu. Oh, iya, iya, iya. Dan dia bertapa, nah pada waktu bertapa beliau ditemui wanita cantik. Wanita cantik ini adalah jelmaan daripada Kanjeng Ratu Kidul. Oh, iya. Beliau sanggup membantu membangun istana, tapi dengan syarat siapa saja yang nantinya menjadi raja itu berhak untuk menjadi suami daripada Kanjeng Ratu Kidul. Itu ceritanya seperti itu. Iya, iya, iya. Iya, ya. Nah, Mbak berdua sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tuh, mau bertanya nggak? Lalu bertanya sesat di jalan. Iya. Iya. Bukan Ibrahim Senopati Pak, siapa Pak? Kita harus tahu Panembahan sejarah. Senopati itu adalah Bukan satu. di Ponegoro bukan ya? Oh, kalau bukan lain Bu. Lain Jadi ya, di- pendiri Mataram ke-1 Oh, ya pertama itu adalah Panembahan Senopati. tuh. Itu dari kerajaan dulunya kan dari kerajaan Islam itu kan dari dari Demak. Demak ya. Kerajaan Demak berdiri, kemudian Demak, Pajang, baru Mataram. Mm-mm. Ada darah ya hubungannya. Iya, ada darah hubungannya. Itu yang dia bertarung dengan Aryo Penangsang yang dimenangkan Sutojo atau Hadiwijoyo. Ya, nah itulah pendiri daripada Keraton Mataram yang kemudian bergelar Kanjeng Senopati ing Ngawoku, ya, Panembahan Senopati. Ya, baik kita lihat ini dulu. Ini. Iya, ini cerita sejarah seperti itu. Begitu ya Bu ya. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan dulu. Itu Mbak yang di dalam ya, Mbak. Itu yang di dalam itu bukan putri melainkan putra, pakainya mirip perempuan tapi itu laki-laki. Oh, itu putra. Siapa Iya. ya? Oh, Raden Kian Santang. Iya. Ada kau sinetron. Jadi itu yang berpakaian putri itu adalah putra sultan, Mm-hmm. usia atau umurnya 10 tahun ke atas, maka putra sultan ini siap dihitankan atau disunahkan. Oh, di pakaian hitam ini ya. Tapi Iya, Raden pakai. Kian Santang itu kan ini juga. Itu dari Brawijaya. Iya. Itu maaf ya Bu ya, bukan Brawijaya tapi dari kerajaan Pajajaran, di mana Keraton Mataram pertama kali berdiri itu di Jogja, tapi awalnya kan dari Demak, Pajang, baru Mataram. Tapi Demak sebelum ada itu Kediri dulu. Nah, Kediri, kerajaan Kediri, nah itu kan Dedes kan Arok ya Bu ya. Iya. Nah itu pecah menjadi Majapahit maupun Pajajaran. Kalau Keraton Mataram ini harusnya dari Demak, maksudnya dari bukan dari Majapahit yang Pajajaran itu ya alurnya juga pecah begitu ya. Nah ini Pajajaran melahirkan yang Santang atau Siliwangi gitu. Iya ya. Wangi tanah Pasundan itu. Tanah Pasundan. Dan Bapak Ibu, di mana berpakaian putri ini nantinya putra sultan setelah disunat menginjak dewasa, kalau berbicara atau ngomong itu yang halus-halus Pak. Itu maksud daripada berpakaian putri. Jadi Oh. tidak, mau kemana enggak gitu, tapi mau kemana. Itu
pribadi angkat kemana kalau orang Sunda. Oh, Jadi, itu maksud gitu. daripada Iya, merpati iya, iya. putri ini supaya tutur katanya halus. Halus. Tapi ada loh mbak, saking halusnya putra sultan kebablasan sama sekali tidak ada. Oh, itu udah kebablasan aja. Sekali lagi berpaten putri ini supaya tutur katanya halus, usia atau umurnya 10 tahun ke atas, maka putra Sampai sultan sekarang ini masih dilestarikan. Iya, betul. Kan anak putri semua ya. putri semuanya, tapi adik-adik sultan kan punya. Jadi untuk keluarga keraton, ya bisa, Masih ya? masih. Gitu ya. Dan itu tempat yang di belakang namanya kerobongan, tempat untuk upacara khitanan atau sunatan. Dan dua di belakang kanan dan kiri memakai baju hitam, itu ceritanya dokternya atau dukunya atau tukang jalan. Oh iya, iya. Ya. Nah sekarang yang kedua ini, tempat namanya patren ya, atau patren. Tempat ini bapak ibu tempat untuk menyimpan harta berdua atau tempat gono. Gono gini. Iya. Dimana kalau orang desa seperti ini tempat dinamakan sentong tengah. Iya, iya, Sentong iya. tengah itu artinya tempat untuk menyimpan harta berdua ya, tempat Dewi Padi. Dan ini itu ceritanya guling bandal, itu ceritanya harta karun itu mbak. Itu ceritanya ada mas-masan ya, itu ada uang seperti itu. Dan yang ketiga ini pak, yang ketiga ini contoh peragam upacara perkawinan agung atau perkawinan pondongan. Perkawinan. agung. Perkawinan agung atau pondongan hanya terjadi saja putri itu adalah putri sultan pak. Yang digendong. Yang digendong itu adalah putri raja, putri sultan, mendapatkan suami itu orang luar atau masyarakat biasa. Oh iya, iya. Maka si calon suaminya harus gendong atau mondong. Contoh, yang tidak pakai baju itulah calon suami putri sultan. Ya. Itu orang biasa. Dan dibantu salah satu keluarga putri sultan, adik, kakak, paman bisa membantunya. Ini yang dinamakan perkawinan agung atau pondongan. Jadi pondongan ini maksudnya untuk menaikkan derajat di kalangan putri. Iya, iya. Tapi kebalikannya, kalau mempelainya putra itu putranya sultan, sedangkan mempelai putrinya orang luar, Orang luar. maka di keraton tidak akan ada upacara seperti ini. Acaranya biasa-biasa saja, Oh. tidak ada istimewanya. Tapi yang jelas raja atau sultan mempersilahkan, memperbolehkan putra Kalau putrinya, seandainya putri keraton di sini, Iya. yang suaminya itu orang bangsawan juga. orang bangsawan juga, buka baju juga nggak? Oh tidak. Oh tidak. Kalau upacaranya dibuka baju, tapi acaranya saling memondong. Oh nggak begini ini acaranya. Acaranya seperti ini, tapi di pihak mempelai putri di pondong keluarga putri, Iya. pihak mempelai putra di pondong pihak mempelai putra dipertemukan. Oh iya, iya. Karena derajatnya sama tingginya. Ah. Tapi kebalikannya Pak, kalau tadi mempelainya putra itu putranya sultan, mempelai putrinya orang luar, maka di keraton tidak akan ada upacara seperti ini. Iya, iya. Acaranya biasa-biasa aja. Itu pernah terjadi. Sering terjadi. Oh, sering terjadi. Ya. Tuh. Jadi yang jelas raja atau sultan mempersilahkan, memperbolehkan putra-putrinya dapat rakyat biasa. Iya, iya, iya. Nah sebelum diadakan acara perkawinan Pak, maka yang didahulukan sebagai tarian. Tarian ini gunanya untuk tolak balak, untuk mengusir roh jahat supaya perkawinan berjalan dengan lancar. Iya, iya. Namanya kuda lumping, edan-edanan atau gila-gilaan Mbak. Karena cara bermainnya seperti orang gila tapi tidak gila. Kalau kuda lumping yang keluar kemasukan roh halus, kalau ini mengusir roh halus. Oh, kebalikan. Kebalikannya. Kalau kuda lumping yang keluar pernah dengar makannya apa yuk? Makannya Makan kuda beling. kaca atau beling. Makan beling. Kaca Tuh, atau kuda beling lumping ya. makan Itu beling. yang di luar. Tapi kalau yang di keraton dikasih beling lari. Dia sadar tahu enak dan tidaknya. Maunya apa? Fried chicken atau ayam goreng. Itu pasti maunya ya. Nah, tapi sekali lagi tarian ini gunanya untuk tolak bala, untuk mengusir roh jahat supaya perkawinan berjalan dengan lancar ya. Dan ini yang keempat, contoh peragaan upacara tetesan. Jadi maaf Bapak Ibu, yang disunat bukan laki-laki saja, perempuan juga disunat. Oh iya, iya, iya. Tapi usia yang membedakan. Kalau untuk orang luar atau masyarakat biasa, semenjak lahir. Iya. Kalau orang bangsawan, orang ningrat, orang keraton, ya seperti yang di dalam itu umurnya sudah besar Pak. 5 tahun ke atas, maka putri sultan siap disunat. Namanya tetesan atau sunatan bagi putri sultan. Iya. Jadi sekali lagi usia Pak yang membedakan. Kalau masyarakat biasa semenjak lahir, kalau untuk bangsawan umurnya 5 tahun ke atas. Iya, iya. Bedanya seperti itu. Dan tempat yang di belakang itu pun Mirip dengan yang tadi ya. ya namanya sama rombongan, cuma ini lebih kecil karena ini untuk putri. Ya, namanya rombongan untuk upacara tetesan atau sunatan bagi putri sultan. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini ada 2 mobil ini Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu pejabat. Iya. Yang pertama, ini mereknya Cadillac. Gila. Mobil Cadillac ini mobil buatan Amerika. Tahunnya 1964 Pak. Mobil ini setirnya setir kiri. Mobil ini ya dipakai Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu dia menjabat sebagai wakil presiden di era Pak Harto Pak. Iya. Ya. Dan mobil ini cc-nya sangat besar, 7.000 cc. Bensinnya boros ya. Tapi masih hidup ya?
Ya, mobil ini mesinnya masih hidup. Kalau pagi hari Dipanasin. ya dipanasin ya, tapi mobil ini sudah tidak berjalan lagi ya. Sekali lagi mobil ini dipakai Sultan ke-9 waktu dia menjabat sebagai wakil presiden di eranya Pak Harto. Kalau mobil yang sebelah kanan ini beda merek saja ini, tapi ini sama buatan Amerika Pak. Ini Mencoy mereka Queen. Ford Galaxy. Ford Galaxy ini mobil juga dipakai Sultan ke-9, setirnya setir kanan kalau ini. Ini Ya. mobil dipakai Sultan ke-9 Ibu waktu beli tapi Iya. cc-nya lebih kecil ini. Ini 3.500 cc. Itu 7.000, ini 3.500 cc. Jadi separuhnya dari yang itu. Ya. Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, sebab Sultan ke-9 banyak sekali jabatannya dan beliau banyak sekali di Jakarta. Ini ada ceritanya loh kalau Bapak buka YouTube ya. Ini mobil menetapnya di Jakarta. Nah, waktu beliau pulang ke Jogja, supirnya pas sakit. Nah, kemudian mobil ini dibawa sendiri oleh Sultan ke-9 Dari Jakarta. dari Jakarta, supirnya sendiri masuk di Jogja, karena di Jogja dulu seperti ini banyak Pak untuk ya seperti taksi lah istilahnya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, ini mobil dicegat oleh ibu-ibu alias penjual sayur. Mm-mm. Stop ya. Berhenti Pak Sultan. Dikira taksi. Dikira taksi. Pak, saya antarkan ke rumah itu barang saya itu, bawakan, ambilkan Oh apa? iya, saya pernah baca. Nah, itu Bu. Ya. Jadi diangkat sama Sultan. Barangnya diangkat sama Pak Sultan, ya dia bangga Pak Sultan. Mm-mm. Nah, itu ibu nggak tahu kalau itu Pak Sultan. Saya Iya. baca itu lagi. Nah, kemudian mobil ini dilanjut ya, kemudian sampai di rumah. Nah, yang di rumah itu tahu kalau itu Pak Sultan. Oh, baru kaget. Itu Won nggak mau ya, bukannya kaget lagi, tapi ibu yang tadi itu pingsan. Itu ceritanya lucu sekali. Iya ya, Iya, iya. dibayar nggak mau, tadi sudah suruhan Pak Sultan angkat Angkat, ini, angkat. Pak. Ini, Pak, angkat Pak. Ya nggak tahu itu Pak Sultan ya. Jadi, Berarti ya, si ibu yang dagang sayur itu yang paling berani ya. ya kira-kira dia nggak tahu karena Pak Sultan itu sebenarnya lugu ya. Raja disuruh-suruh. Oh, Pak Sultan bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada 6 pohon, sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Oh, Karena 6 itu menggambarkan rukun iman yang ke-6 Pak. oh ini simbol. Ya, ini ada simbolnya juga. Mm. Memang sengaja ditanam sebanyak 6, sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Jadi kalau ada yang mati atau tumbang juga harus ditanam lagi. Jadi ini simbol dari rukun iman. Ini pohon namanya pohon gayam, Bu. Buahnya seperti jengkol. Mm. Ya. Nah, gayam ini punya arti tempat kebahagiaan atau tempat semangat bahagia. Jadi siapa saja Buahnya bisa dimakan. bisa. Ibu pernah lihat jengkol kan? Ya, rasanya Jengkol sama. dimakan enak tapi bau. Kalau gayam dimakan enak tapi tidak bau. Bahkan ada khasiatnya. Maaf loh Pak, kalau keringat kita tidak enak alias bau, silahkan makan buah gayam. Tapi nantinya kalau sudah makan gayam banyak mengeluarkan angin alias kentut. Terus sahabat-sahabat angin ini bablas. Tidak ya, itu untuk mengharumkan bau badan ya. Dan Bapak Ibu di atas tengah sana ada lambang atau logo Keraton Yogyakarta Pak. Warna kuning emas tuh. Oh iya, 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 iya. Itulah lambangnya keraton, dan lambang itu Mbak ya, Dik, kalau diterjemahkan Bapak Ibu Mbak lihat yang paling atas sendiri kan seperti topi itu. Ya, Topi mahkota. itu mahkota, dan mahkota itu merupakan lambang seorang raja. Ya. Kemudian di kanan kiri itu ada sayap. Mm. Sayap itu ceritanya adalah rakyat atau masyarakat. Mm-mm. Nah, gambar itu menggambarkan raja tanpa rakyat tidak mungkin berdiri sendiri. Itulah lambang persatuan dan kesatuan juga. Ya. Nah, di tengah ada tulisan Jawa besar, di bawahnya juga ada tulisan Jawa. Ada 2 Pak. Yang besar itu kalau dibaca bunyinya H dan B. Mm-mm. H dan B ini merupakan singkatan Hamengku Buwono. Nah, kalau yang di bawah itu angka, dan angka itu menunjukkan 8, maksudnya keraton yang merenovasi Sultan ke-8. Oh iya. Jadi ceritanya dari Sultan ke-1 sampai ke-10 lambangnya seperti itu Pak. Mm-mm. Yang beda cuma angkanya. Angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu ya, 10 baru lagi. Nah, kemudian di belakang sana itu kan ada kepala raksasa Pak. Oh iya, ada kepala Ya, raksasa. Ada kepala raksasa, di depan kanan dan kiri ada 2 kepala naga. Nah, 2 kepala naga dan raksasa di keraton ini ceritanya adalah Makara, Makoro bahasa Jawanya. Makara itu maksudnya untuk tolak bala, untuk mengusir roh jahat supaya keraton dalam keadaan aman. Nah, Jadi satu makanya kepalanya menghadap kiri kanan. kiri kanan. Hmm. Ya, itu makhluk halus takut itu. Hmm. Dan di bawah lambang keraton kan itu ada buah-buahan yang melengkung itu Pak. Di Ya. atasnya ada padi dan kapas. Ya. Gambar itu menceritakan lambang kemakmuran. Kemakmuran. Itu ada pepatah Jawa. Itu kalau dibaca bunyinya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar bunyinya Gemah Ripah. Wajinawi. Iya betul, Gemah Ripah Poh Jinawi. Poto titi tentrem kerto raharjo. Artinya apa? Melimpah ruah, sandang dan pangan tidak akan kekurangan. Ya. Kita manfaat.
Marco sering pidato. Iya betul. Ya, tapi kalau orang Jawa Barat biasanya mengenal ya Gemaripah Wojinawi tadi itu. Iya, iya. Iya ya. Yuk masuk. Oh ya, ini saya juga punya uang 1.000. Bapak masih menyimpan, Pak? Oh, ada, ini saya ada. Nah, kalau ada nanti kapan ke Jogja lagi, uang ini jangan dibuang atau dikasihkan orang lain. Iya. Mubazir, Pak. Hmm. Nanti silakan bawa ke Jogja. Ini uang bisa ditukar. Sultan Hamengkubuwono Satu pertama lembarnya. ya. Bukan, enggak, Bu. Ini gambarnya Enggak, Sisingamangaraja. Sisingamangaraja Si ya. Raja Batak. Iya. Di mana kerajaan di sana dikalahkan oleh Keraton Mataram. Nah, gambar ini ada di balik uang ini ada di depan Keraton. kita ini ya. Keraton. Ini gambarnya keraton. Ini tembok yang di sini, Bu. Ya. Ini ada ceritanya juga. Pemerintah waktu mau mencetak uang ini Pak izin kepada Sultan, Pak. Oh iya nih. Maksud Keraton. pemerintah itu baik. Pemerintah ingin mencetak yang besar loh, Pak. Iya. Pemerintah itu ingin mencetak yang besar itu artinya 5.000 atau 10.000. Tapi di tertulen yang di tengah. Iya. Ini tembok yang ini rumah yang di belakangnya. Ya. Ini kalau ada jangan dibuang atau dikasihkan orang lain. Kapan Saya punya ini, saya punya. Ada di Bogor itu. Di tembok ya ini ya. Ini sudah di tembok. Iya. Yo. Ditukar Bisa ditukar dengan harga 50.000. Yang ini yang seperti ini. Ya, saya Kalau punya itu. 10 kan lumayan. Iya, saya punya itu. Iya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini di sebelah kanan dan kiri yang tertera seperti gambar ini, Mbak ya. Ini di belakang ini dua bangunan yang kecil namanya Bangsal Pacikiran, Bu. Pacikiran itu artinya eksekusi, Pak, atau hukuman. Yo, Tempat ini yang dipakai untuk menghukum. Hukumnya di keraton hukum Islam. Dulu kalau mencuri itu dipotong tangannya, Mbak, di sebelah Pancung. kanan. Mengkhianati dipancung di sebelah kiri ini. Tapi terhukum sebelum dihukum juga diadili di sidang dulu. Nah, setelah diadili dibawa ke lapangan ke alun untuk diperlihatkan rakyat. Setelah rakyat melihat, Bu, baru terhukum dibawa lagi ke dalam untuk dieksekusi. Tapi setelah dihukum mati, orang itu nantinya akan dikubur sebagai orang tidak bersalah. Jadi orang yang di sana tadi itu tahu yang dieksekusi, tapi waktu sudah meninggal dia tidak tahu. Ya. Nah, ini patung-patung ini kan ceritanya eksekutor atau algojonya keraton. iya, iya, iya. Yang berkumis nama algojonya Singonegoro, yang tidak pakai kumis nama algojonya Martolulut. Ya. Dan Bapak Ibu juga lihat di sini bangunan pendek-pendek. Ini bukan berarti orang keraton itu pendek-pendek tidak. Dimana filsafat Jawa mengajarkan bersopan santun yang baik. Khususnya Mbak dan Adik. Kalau ada bapak atau ibu dulu di bawah, jangan nyelonong gitu aja, tapi permisi ya Bu. Nah ini ya. Mesti nunduk ya. Mesti nunduk. Punten kalau orang Jawa Barat bilang. Ya sekali lagi bangunan pendek ini supaya kita terbiasa sopan santun ya. Ini khususnya untuk adik-adik. Ya, permisi. Ini kan nggak mau permisi kan betul. Iya, mesti kepentok. Ya. Nah, itu alat yang di dalam namanya joli, alat yang dipakai untuk membawa sesajen. Ini aslinya tanah, Bu. Bukan tel seperti ini dan di situ ada lubang. Nah, lubang itu untuk jatuhnya kepala. Oh, Ya. iya, iya, iya. Ini ditutup seperti itu, diganti seperti ini supaya tidak kelihatan angker dan serem. Jadi aslinya dulu lantainya ini tanah, Tanah. bukan keramik ini ya. Bukan, ini ditutup saja. Harusnya dikubur. Iya, dikubur ya. Ya, ini cerita tentang Gunung Merapi. Tugu itu ada di sebelah utara itu yang berwarna kebiru-biruan, tapi tertutup pintu. Itu Bapak tubuhnya kelihatan ya. Yang putih-putih di tengah itu ya. Itu tubuhnya juga. Oh, yang di ujung. Ya, di ujung tengah itu garis putih itu. Iya. Ambil kanan kiri itu tubuhnya juga. Oh, iya, iya, iya. Ya, Oh, ini garisnya ya. samar karena Ada itu garis di masih sini. ada embun atau asap knalpot itu ya. Iya, Itu kalau ditarik lurus sampai ke tempat duduk sultan itu. Kenceng itu Mbak ya. Tempat duduk sultan, raja, dan melihat atau memandang ke utara sana. Dan Bapak Ibu sekarang memasuki bagian yang keempat ini. Ini bangunan yang keempat sangat unik. Bangunan ini namanya Bangsal Tarub Agung. Bangsal ini Bapak dipergunakan raja atau sultan untuk menerima tamu dan juga untuk memerintahkan kepada abdinya. Bangunan ini uniknya Kemarin pesta pernikahan Mak Sultan di sini ya, Pak ya? tidak. Di sini ada dua acara, tapi semuanya dipakai, Bu. Tamu, undangan, parkir jalan, kemudian jalan kaki. Sebab acaranya di tengah-tengah. Oh, di Nah, dalam. di dalam, yang kedua di gedung Gubernur. Jadi ada dua acara yang di kantor gubernur bebas untuk umum. Ibu pun tidak pakai undangan bisa masuk, makan, jabat tangan, foto, pelukan. Ya nggak perlu bawa kado. Nah, Nah, ini- saya kembali di sini dulu, Bapak. Ini bangunan sangat unik. Mana keunikan bangunan ini kita lihat di sini kan bangunan terbuka. iya. Tapi yang Bapak Ibu Mbak Adik rasakan apa? Ini suaranya bergema loh. Coba dengarkan.
Oh iya, ada gema. Ya. Tapi kalau saya keluar dari sini nggak bunyi. Ini pembatasnya ini. Ya, kita masuk dikit. Oh iya, ada gema. Ayo, ada apa di Bali ini? Tidak ada bunkernya, Bu. Silakan, Bang, tepuk tangan. Coba. Coba tepuk tangan. Ayo. Bisa nggak? Kok gitu? Ayo, Ta. Bapak, Ibu di sini, adik berteriak, siap. Laksanakan. Itu